Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Coba sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ibadah untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan datang dan tinggal di hati kami supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama Tante Yuli, Om Sugeng, ada Kakak Yos, dan Kakak Theo. mari adik-adik kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Masih ada haleluya? Haleluya. Kurang semangat. Masih ada haleluya? Haleluya. Lagu kita yang kedua, tiap orang harus tahu. Semangat ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa? Siapakah Yesus? Tukang parkir.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Matanya merem, tangannya dilipat. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elia ke Gunung Horeb. Kakak mau tanya, siapa yang pernah pergi ke puncak? Kalau ke puncak biasanya ngapain? Liburan, jalan-jalan, seneng-seneng. Kalau Nabi Elia ngapain? Yuk kita dengar ceritanya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal? Waktu itu siapa yang menang? Iya, Nabi Elia yang menang. Nah, karena Nabi Elia menang, Ratu Isabel yang adalah penyembah patung ingin menangkap Nabi Elia. Karena ingin ditangkap, Nabi Elia ketakutan. Nabi Elia pergi melarikan diri ke padang gurun. Nabi Elia berjalan selama 40 hari. Berjalan kaki, enggak naik mobil, enggak naik motor, enggak naik becak. Akhirnya Nabi Elia sampai di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb namanya. Sesampainya di Gunung Horeb, Nabi Elia masuk ke dalam sebuah gua.
dan bersembunyi di situ untuk melarikan diri dari para pengawalnya Ratu Isabel. Tuhan bertanya, apa yang Nabi Elia lakukan? Nabi Elia menjawab bahwa dia bekerja untuk Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia berdiri di atas gunung karena akan ada Tuhan di sana. Datanglah angin yang besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa, tetapi juga tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu datanglah api, juga tidak ada Tuhan dalam api itu. Kemudian datanglah angin yang sangat kecil. Nabi Elia mendengarnya dan mengenal suara Tuhan di situ. Nabi Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar di pintu gua. Tuhan tidak marah karena Nabi Elia melarikan diri. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Karena janji Tuhan, Tuhan menyertai Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia dengan berani kembali ke Samaria karena masih ada 7.000 penyembah Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang sudah tahu kenapa Nabi Elia pergi ke gunung. Bukan buat jalan-jalan, bukan buat liburan, bukan buat seneng-seneng, tetapi buat melarikan diri karena takut dia ditangkap sama Ratu Isabel. Tapi Tuhan berjanji kalau Tuhan menyertai Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia berani, dia kembali ke Samaria. Hore! Nabi Elia berani karena Tuhan menyertai. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik gak perlu takut kalau di rumahnya mati lampu, kalau ditinggal mama ke pasar, kalau mau tidur. Gak perlu takut karena Tuhan menyertai adik-adik. Seperti janji Tuhan di Yesaya 41 ayat 10a. Nah, yang bisa baca, kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10 bagian A. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu firman Tuhan. Kita ulangin ya sama-sama, kita tutup Alkitabnya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat janji Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau menjadi anak Tuhan yang berani karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.